Assalamualaikum anak solih dan solihah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita pada pelajaran kita, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kelas 6 sekolah dasar. Hari ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita, yaitu pelajaran 10, senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Nah, untuk memulai pelajaran kita, marilah kita sama-sama berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adapun pembahasan kita yang pertama kali ini adalah mengenai kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan setelah belajar siswa mampu meyakini kisah keteladanan Nabi Yunus, menunjukkan sikap sabar dan pantang menyerah, memahami kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam, dan yang keempat adalah menceritakan kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Nah, bagaimanakah kisah dari Nabi Yunus alaihissalam tersebut? Marilah kita simak pembelajaran berikut ini bersama-sama. Semoga bisa difahami ya. Kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam termasuk nabi yang kisahnya diceritakan berkali-kali dalam Al-Quran. Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa, yaitu suatu daerah di Mosul, Irak. Penduduk Ninawa adalah kaum yang keras kepala, penyembah berhala, dan suka melakukan kejahatan. Nabi Yunus alaihissalam terus mengajak kaum Ninawa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun selalu ditolak oleh kaum Ninawa karena menurut mereka ajakan Nabi Yunus alaihissalam untuk menyembah Allah tidak sesuai dengan tradisi dan kebiasaan mereka. Mereka lebih memilih kesesatan dan kekafiran. Berbagai cara telah dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam agar kaum Ninawa mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka malah menghina, mengejek, dan mengolok-olok Nabi Yunus alaihissalam. Sampai pada akhirnya beliau pun mulai putus asa dan kecewa terhadap kaum Ninawa. Sehingga Nabi Yunus alaihissalam memohon kepada Allah dan bersedia jika seandainya Allah mengutus dirinya untuk berdakwah di tempat lain saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Yunus alaihissalam untuk terus membimbing kaumnya dan memberitahukan bahwa Allah akan menurunkan azab kepada mereka setelah 3 hari berlalu. Nabi Yunus alaihissalam pun menyampaikan perihal azab tersebut kepada kaumnya. Nah, disinilah Nabi Yunus alaihissalam mendapatkan ujiannya. Nabi Yunus alaihissalam tidak sabar dan pergi meninggalkan kaumnya, padahal tugas dakwah beliau belum selesai. Setelah kepergian Nabi Yunus alaihissalam,
terjadilah sesuatu yang buruk pada kaum Ninawa. Awan yang semula terang tiba-tiba menjadi gelap, sehingga kaum Ninawa merasa sangat ketakutan bahwa azab Allah akan benar-benar turun. Mereka sangat ketakutan dan khawatir bahwa ini merupakan azab dari Allah. Mereka akhirnya bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesungguhan kaum Ninawa, Allah kemudian mengabulkan permohonan mereka. Sementara itu, Nabi Yunus alaihissalam telah jauh meninggalkan kaum Ninawa. Beliau telah sampai di tepi pantai. Terlihat di sana ada kapal yang sedang bersiap untuk berangkat berlayar. Akhirnya, beliau pun ikut masuk ke dalam rombongan kapal tersebut. Nakhoda menjalankan kapal dengan cepat. Pada saat di tengah lautan, seketika ombak tiba-tiba menjadi besar. Angin yang kencang menggoyangkan kapal. Melihat keadaan yang demikian, nakhoda kapal meminta kepada penumpang untuk mengeluarkan semua barang-barang berat dan melemparkannya ke laut untuk mengurangi beban kapal. Namun, meskipun semua barang telah dilemparkan ke laut, tetapi kapal masih tetap oleng, sehingga mereka pun terpaksa melakukan undian yang namanya keluar, maka harus bersedia untuk melompat ke laut. Dan ternyata undian itu jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Akan tetapi para rombongan tidak rela jika Nabi Yunus yang harus terjun ke laut. Maka undian pun diulang kembali. Namun lagi-lagi yang keluar adalah nama Nabi Yunus alaihissalam. Begitu berulang-ulang hingga 3 kali. Dan akhirnya Nabi Yunus alaihissalam pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak membolehkan undian itu diulang lagi. Beliau menyadari bahwa mungkin ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam bersiap-siap untuk turun dari kapal. Pada saat beliau hendak melompat dari kapal, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan seekor ikan yang sangat besar untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan. Nabi Yunus alaihissalam diliputi oleh kegelapan, yaitu kegelapan dalam perut ikan, kegelapan dalam lautan, dan kegelapan malam. Nabi Yunus alaihissalam sangat menyesali tindakannya yang telah meninggalkan kaumnya tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya Nabi Yunus alaihissalam selalu berzikir dan memohon ampunan, serta selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Nabi Yunus alaihissalam dan menghilangkan kesedihan yang dirasakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan tersebut di sebuah daratan di tepi pantai. Beliau keluar dalam keadaan yang lemah. Setelah Nabi Yunus alaihissalam kembali sehat,
Beliau kemudian kembali lagi kepada kaumnya, yaitu kaum Ninawa. Sesampainya di sana, Nabi Yunus alaihissalam disambut hangat oleh kaum Ninawa yang sekarang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, demikian tadi kisah dari Nabi Yunus alaihissalam. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yunus alaihissalam tersebut, diantaranya adalah untuk selalu bersikap sabar dan pantang menyerah. Kemudian, jangan mengambil keputusan di saat sedang marah atau emosi. Selalu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan dapat difahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.